Renungan Jumat Agung 7 April 2023. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja di seluruh dunia mengenang penderitaan dan kematian Yesus di salib, yang adalah tragedi sekaligus kemuliaan. Itulah yang kita kenangkan dalam hari Jumat Agung ini. Seperti hamba Yahweh yang dinubuatkan Nabi Yesaya, Yesus harus menanggung kejahatan dan kesalahan banyak orang, menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan dianggap sebagai pemberontak. Yesus yang selama hidupnya melayani dan menebarkan kebaikan bagi sesamanya, tetapi wafat di salib seperti kriminal, adalah sebuah tragedi yang menyayat hati. Yesus menerima tragedi ini karena percaya kehendak Bapanya akan terlaksana dalam sikap penyerahan dirinya. Namun, di balik tragedi ini, terungkap pula kemuliaan Yesus. Kemuliaannya nyata dalam sikap taat dan rendah hati. Dengan bersikap taat, Yesus membuat dirinya sempurna di hadapan Bapanya, sekaligus menjadi pangkal keselamatan abadi bagi umat beriman. Hari ini kita juga diingatkan bahwa Yesus menderita dan wafat untuk kita, meskipun kita masih sering berbuat dosa. Yesus adalah Putra Allah, artinya Yesus adalah Tuhan. Dia tidak harus melalui semua penderitaan dan kematian yang menyakitkan itu. Namun, Yesus mengorbankan hidupnya di kayu salib karena Dia mencintai kita, dan Dia akan mencintai kita sampai akhir. Lebih jauh, cintanya bagi kita adalah cinta tanpa syarat. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Nya bagi kita. Jadi, bahkan ketika bergumul dengan dosa seperti kebencian dan tidak mengampuni, atau keegoisan dan keserakahan, atau nafsu dan tindakan yang tidak murni, Yesus akan tetap mencintai kita. Yesus ingin kita tahu bahwa kasih-Nya bagi kita akan membantu kita berpaling dari dosa dan kembali kepadanya dalam kasih. Karenanya, salib melambangkan kasih Yesus yang tidak bersyarat dan abadi bagi kita yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Setelah semua kesulitan, pengkhianatan dan penganiayaan, akhirnya Yesus menyelesaikan misi penyelamatannya. Tampaknya aneh bahwa di hari-hari terakhirnya, Dia tidak berdaya meskipun Dia berkuasa. Dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika Dia memiliki semua kekuatan di dunia ini untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri. Dia mati demi kita. Dia menanggung segalanya, termasuk kematian yang memalukan di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Betapa besarnya kasih Yesus bagi kita. Oleh karena itu, salib di mana Ia mati juga merupakan salib yang menyelamatkan kita. Kalau dipikir-pikir, apa yang ingin kita berikan kepada Yesus sebagai imbalan
untuk menyelamatkan kita? Apakah kita juga rela memikul salib kita sendiri demi Dia? Kita mungkin tidak dapat segera menjawab ini, karena banyak dari kita sudah terbiasa dengan kenyamanan dunia berteknologi tinggi. Tetapi kenyamanan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat tinggal surgawi yang kekal yang menanti kita. Dan apa kata ajaibnya, sehingga pada akhirnya kita bisa pergi ke tempat tinggal surgawi yang kekal itu? Kita juga harus rela memikul salib kita sendiri, dan salib apakah ini atau salib siapa ini? Dia adalah seseorang yang mempersulit hidup kita. Kita harus bersabar dengannya sampai dia tercerahkan. Salib lainnya adalah penyakit yang harus kita tanggung seumur hidup. Apapun yang mempersulit hidup kita adalah salib kita, dan kita harus meminta Yesus untuk membantu kita mengatasi semua salib ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kami. Bantulah kami untuk berani berkorban demi keselamatan dan kebaikan sesama. Sebab kami sadar bahwa dalam pengorbanan kami menemukan makna cinta yang sejati. Amin.